11 prinsip dapur Jepang yang mengubah hidup saya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Dapur itu sering disebut jantung rumah, tapi anehnya justru sering jadi sumber stres harian. Isinya penuh, pintunya susah ditutup. Niat masak kalah sama niat rebahan. Padahal yang dimasak cuma telur ceplok dan sambal. Di tengah kondisi hidup sekarang yang serba cepat, serba harus beres, dan serba dituntut rapi di luar tapi berantakan di dalam. Dapur jadi cermin paling jujur dari kepala kita. Makin penuh dapur, biasanya makin penuh juga pikiran. Ini bukan drama ibu-ibu, ini realita yang tiap hari kejadian. Judul 11 prinsip dapur Jepang yang mengubah hidup saya bukan soal gaya hidup mahal atau rumah estetik buat konten, tapi soal cara bertahan hidup dengan waras di rumah sendiri. Karena dapur Jepang itu lahir dari ruang kecil, waktu terbatas, dan tuntutan hidup yang tinggi. Mirip dengan kondisi kita sekarang, di mana ibu-ibu dituntut serba bisa, serba rapi, serba sabar, sambil tetap mikirin besok masak apa. Ada satu teori yang relevan banget di sini, teori beban kognitif dari psikologi, yang bilang bahwa terlalu banyak rangsangan visual dan keputusan kecil, seperti memilih alat masak, bisa bikin otak cepat lelah. Jadi dapur yang sederhana itu bukan cuman enak dilihat, tapi bikin mental lebih ringan. Pada video kali ini, pembahasannya penting bukan karena soal dapur semata, tapi karena ini tentang bagaimana ibu-ibu bisa bernapas sedikit lebih panjang di rumahnya sendiri, dengan alat lebih sedikit, ruang lebih lega, dan hati yang gak gampang meledak cuman gara-gara tutup toples gak ketemu. Kita bakal ngobrol santai, sedikit nyentil, sedikit ketawa pahit, karena hidup ibu-ibu itu berat. Dan kalau dapur bisa dibuat lebih ramah, setidaknya satu sudut rumah berhenti jadi arena emosi harian. Prinsip pertama buat saya itu tamparan halus, tapi nyesek. Dapur itu tempat hidup bukan gudang, dan saya baru sadar selama ini dapur saya isinya barang titipan. Rasa takut nanti kepakai, takut sayang dibuang, takut merasa rugi. Padahal ujung-ujungnya barang itu cuma numpuk, sambil bikin saya emosi tiap buka lemari. Pernah satu pagi mau masak telur, tapi butuh waktu lebih lama nyari penggorengan daripada ngerebus air. Rasanya kayak main petak umpet sama alat dapur sendiri. Sejak paham dapur bukan gudang, saya mulai berani bilang pamit sama barang yang cuma numpang tua. Rasanya kayak habis decluttering hati, lega tapi juga sedikit deg-degan. Prinsip kedua tentang lebih sedikit tapi berkualitas, itu bikin saya ketawa sendiri. Karena saya tipe emak-emak yang dulu mikirnya gini, yang penting banyak dulu murah belakangan. Akhirnya punya 3 wajan yang semuanya lengket, 1 spatula meleleh, dan pisau yang motong tomat aja harus dibujuk dulu. Orang Jepang ngajarin saya satu alat bagus itu bukan gaya hidup sok mahal, tapi investasi kewarasan. Sejak pakai 1 pisau yang beneran tajam, masak jadi lebih cepat, emosi lebih stabil, dan suara ngedumel di dapur berkurang drastis. Prinsip ketiga, setiap barang punya rumah ini kedengarannya manis, tapi prakteknya bikin keringetan. Karena berarti kita harus konsisten. Bukan cuma niat pas lagi semangat nonton video, dulu spatula bisa tidur di mana aja asal capek, sekarang saya belajar disiplin kecil. Sendok balik ya. Pulang ke lacinya, panci, balik keraknya awalnya terasa ribet, tapi lama-lama malah bikin saya ngerasa kayak ibu-ibu rapi di iklan sabun cuci piring. Bedanya saya tetap pakai daster dan rambut dicatok kipas angin. Prinsip keempat, mudah diambil, mudah disimpan, itu relevan banget sama realita emak-emak
yang masaknya sambil mikir banyak hal. Mikir anak, mikir suami, mikir grup arisan. Kalau alatnya ribet, otak langsung overload. Saya dulu taruh alat sering dipakai di rak paling atas. Tiap mau ambil harus jinjit sambil doa semoga nggak jatuh. Sekarang saya turunin semua yang sering dipakai ke area tangan santai. Masak jadi lebih lancar, dan risiko drama alat jatuh ke kepala bisa ditekan. Prinsip kelima, membersihkan sambil jalan, awalnya saya kira mitos. Karena di kepala saya masak ya fokus masak, beres nanti. Ternyata nanti itu sering berubah jadi besok. Dan besoknya dapur sudah kayak lokasi syuting film perang. Orang Jepang ngajarin bersih itu bukan kerja tambahan, tapi bagian dari proses. Sambil nunggu air mendidih saya lap meja. Sambil nunggu tumisan matang, saya cuci talenan. Hasilnya setelah makan saya nggak perlu debat batin antara rebahan atau cuci piring, karena dapur sudah hampir damai. Prinsip keenam, dapur harus bikin hati adem, ini dalam banget buat saya, karena saya baru sadar dapur saya dulu rame, warnanya kayak pesta ulang tahun anak, panci merah, spatula hijau, wadah kuning. Niatnya ceria, tapi kok malah capek. Mata saya mulai ganti pelan-pelan ke warna yang tenang. Bukan biar estetik buat foto, tapi biar hati nggak gampang meledak pas masak. Ternyata warna juga punya pengaruh ke emosi. Apalagi buat emak-emak yang kadang sensitif gara-gara kurang tidur. Prinsip ketujuh, masak itu ritual bukan beban, bikin saya refleksi. Karena selama ini masak sering saya anggap tugas harian yang harus cepat selesai. Sambil ngeluh dalam hati, sambil buka ponsel, sambil kepikiran banyak hal, dapur Jepang ngajarin hadir di momen, motong bawang dengan sadar, aduk masakan dengan pelan, walaupun tetap nangis karena bawang, tapi nangisnya lebih ikhlas. Dan anehnya, masakan jadi lebih konsisten rasanya. Mungkin karena dimasak tanpa emosi berlebihan. Prinsip kedelapan, hemat bukan berarti pelit. Ini cocok banget sama kondisi dompet emak-emak. Karena saya dulu sering belanja karena lapar mata. Lihat diskon langsung masuk keranjang, ujung-ujungnya sayur layu di kulkas sambil saling tatap mata. Orang Jepang ngajarin beli secukupnya, masak secukupnya, habiskan secukupnya. Sejak itu belanja jadi lebih sadar. Kulkas lebih ringan dan rasa bersalah buang makanan berkurang. Prinsip ke-9, kosong itu perlu, awalnya bikin saya nggak nyaman. Karena kosong terasa kayak ada yang kurang. Tapi ternyata ruang kosong itu bikin napas lebih panjang. Saya sengaja biarin satu rak kosong, satu laci kosong. Dan itu bikin dapur terasa lebih lega. Barang nggak desek-desekan. Dan saya nggak merasa dikejar-kejar setiap buka lemari. Kosong itu bukan pemborosan, tapi ruang buat tenang. Prinsip ke-10, dapur mencerminkan isi kepala, ini jujur banget. Waktu hidup saya lagi berantakan, dapur juga ikut berantakan. Piring yang sudah numpuk, meja lengket, alat berserakan. Dan sebaliknya, saat dapur mulai tertata, pikiran juga ikut lebih rapi. Bukan berarti masalah hilang, tapi saya jadi lebih siap ngadepin, seolah dapur yang rapi ngasih sinyal ke otak bahwa hidup masih bisa diatur pelan-pelan. Prinsip ke-11, merawat dapur sama dengan merawat diri, ini yang paling kerasa ke hati. Karena sebagai ibu kita sering lupa diri sendiri. Sibuk ngurus semua orang, tapi jarang ngurus ruang kecil tempat kita berdiri setiap hari. Saat saya bersihin dapur dengan niat baik, lap meja dengan sabar, susun alat dengan tenang, rasanya kayak ngomong ke diri sendiri bahwa saya juga layak dirawat. Walaupun cuma lewat dapur kecil dengan kompor 2 tungku dan panci kesayangan. Setelah semua cerita tadi, rasanya dapur itu bukan lagi soal panci dan wajan, tapi soal isi kepala dan isi hati kita juga. Dapur yang penuh seringkali cuma cerminan pikiran yang kebanyakan mikir. Belanja ini, itu karena promo, lalu capek sendiri pas beberes, sambil mikir kenapa hidup rasanya ribet. Padahal yang diribetin kita sendiri. Ibu-ibu itu memang hebat, bisa multitasking sambil masak, sambil mikir uang sekolah, sambil inget jemuran belum diangkat. Makanya dapur kadang jadi saksi bisu.
Betapa otak kita jarang diajak istirahat, sedikit bercanda tapi ada benarnya. Dapur yang rapi itu bukan karena ibunya rajin, tapi karena ibunya capek dan akhirnya pengen hidup lebih tenang. Kita ini sering merasa harus serba lengkap, takut kurang, takut nanti butuh, padahal ujung-ujungnya yang dipakai itu lagi sambil ngomel sendiri. Minimalis ala dapur Jepang itu bukan gaya-gayaan, tapi bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Biar masak nggak sambil mendesah panjang dan buka lemari tanpa emosi. Dan mungkin disitulah harapannya bahwa perubahan kecil di dapur bisa jadi awal perubahan yang lebih besar dalam hidup. Pelan-pelan, berani mengurangi, berani merapikan, berani bilang cukup, sambil ketawa kecil karena sadar ternyata hidup nggak perlu seramai itu. Dapur boleh sederhana, tapi hati bisa lebih lapang. Dan dari situ semangat pelan-pelan tumbuh lagi, bukan buat jadi ibu sempurna, tapi jadi ibu yang lebih waras dan lebih bahagia. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.